Teks prosedur. Kompetensi dasar. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat memainkan alat musik, garis miring tarian daerah, membuat kuliner khas daerah, membuat cindramata, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindramata, dan sebagainya. Dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Indikator pencapaian merincikan langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur. Menyusun teks prosedur berdasarkan rangkaian data yang disajikan. Menyusun hasil diskusi dari hasil identifikasi teks prosedur beserta bagian strukturnya. Mempresentasikan hasil diskusi yang telah ditulis. Tujuan pembelajaran: mengidentifikasi struktur teks prosedur secara benar. Mengidentifikasi urutan bagian-bagian dari teks prosedur sesuai struktur teks prosedur. Menyusun hasil diskusi dari hasil identifikasi teks prosedur beserta bagian strukturnya. Mempresentasikan hasil diskusi yang telah ditulis. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan, langkah demi langkah, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Berikutnya adalah struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat penutup. Berikut pengertian tujuan. Tujuan menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu pekerjaan atau menggunakan sebuah alat. Yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan atau persyaratan dapat berupa daftar atau rincian alat dan bahan yang akan digunakan. Daftar persyaratan yang harus dibawa pada teks prosedur tertentu. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah menerangkan tentang proses dari tangkapan maupun langkah yang wajib untuk dilaksanakan demi memperoleh hasil yang lebih maksimal sesuai tujuan pembuatan teks prosedur. Yang keempat, penutup. Penutup berupa penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dilakukan dengan benar. Ya, selanjutnya untuk lebih jelasnya ada suatu pemaparan contoh. Di sini saya menggunakan contoh yaitu cara membuat obat tradisional insomnia. Sebelumnya, tahu nggak sih apa itu insomnia? Apakah kalian pernah mengalaminya? Nenek moyang kita mewarisi resep tradisional untuk penderita insomnia. Setelah meminum obat tradisional ini, kamu akan merasa lebih lelap dan mudah untuk tertidur. Cara membuat obat tidur tradisional insomnia. Langkah-langkah yang perlu kamu lakukan. Yang pertama, ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing berukuran 4 cm. Yang kedua, tumbuklah dengan kasar bersama 10 butir biji teratai. Yang ketiga, tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Yang keempat, rebuslah semua hingga air tersisa 300 cc. Yang terakhir, minum selagi hangat. Selanjutnya pada bagian penutup, itulah cara membuat obat tradisional. Selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Apakah gambar itu? Coba jelaskan keterkaitan antara gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Menurut kalian, apakah cara mencuci tangan berdasarkan gambar tersebut sudah tepat? Pada slide selanjutnya, yaitu LKPD, yaitu gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sekarang, kalian coba identifikasilah bagian struktur teks prosedur sesuai dengan tabel di bawah ini. Yang pertama yaitu struktur teks. Di sini kalian sebutkan apa saja
Struktur dari teks prosedur. Tadi kan sudah dijelaskan ya apa saja struktur dari teks prosedur. Sekarang coba kalian terapkan materi yang Ibu sampaikan ke dalam kolom ini. Kemudian pada kolom bagian-bagiannya, di sini kalian akan mendeskripsikan atau menguraikan isi dari struktur teks prosedur sesuai dengan teks yang telah diberikan, yaitu tentang bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Lalu di kolom ketiga, yaitu keterangan, di sini kalian akan mengisi apakah dalam teks prosedur tersebut sudah terdapat struktur teks prosedur secara lengkap atau belum. Jika sudah, maka bisa kalian tandai kolom keterangan dengan tanda checklist. Silakan kalian kerjakan selama 30 menit. Setelah itu nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Oke, jika sudah, kita akan bahas dari struktur dan bagian-bagian teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan berisi mencuci tangan saat ini merupakan suatu kewajiban, apalagi selama pandemi menyerang. Setiap orang hampir selalu rajin dan diwajibkan mencuci tangan. 2, yaitu alat dan bahan. Pada bagian alat dan bahan, yang pertama yaitu siapkan sabun cair, yang kedua handuk atau tisu, dan yang ketiga yaitu air yang mengalir. Lalu struktur teks prosedur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi 1. Basahi kedua telapak tangan di bawah air mengalir. Ambil sabun, usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. 2. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Jangan lupa jari-jari tangan. Gosok di sela-sela jari hingga bersih. 4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan kedua telapak tangan. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. 7. Bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar dengan air bersih yang mengalir. Struktur teks prosedur yang terakhir adalah penutup. Dalam bagian ini berisi, nah itulah tadi cara mencuci tangan yang benar. Rajin-rajinlah mencuci tangan selama pandemi. Tetap jaga prosedur kesehatan, salam sehat. Oke, pembelajaran kali ini mengenai teks prosedur ya. Rangkuman dari pembelajaran kali ini yaitu teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat berupa runtutan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Jangan lupa bahwa struktur teks prosedur itu ada 4, yaitu tujuan, 2 alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang terakhir penutup. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai teks prosedur, struktur teks prosedur, serta bagian-bagiannya. Sekarang coba kalian perhatikan, ada 4 pertanyaan tentang refleksi pembelajaran kita hari ini. Coba kalian jawab, dan apabila ada materi yang belum kalian pahami, bisa didiskusikan di WhatsApp group ya. Nanti Ibu akan bahas di situ. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.